untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أهلا ومرحبا بكم وبجميع المستمعين لهذا البرنامج. Jazakumullah khairan pendengar serta pemirsa Roja TV. Demikian juga pendengar radio Sunnah yang mendengar kajian kita di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Kajian akan diterjemahkan oleh Ustaz Abu Zaid hafizahullah taala, dan kita mulai. Wa ila fadilatul Syekh falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala al-musannif rahimahullah ma yuqal 'inda al-qiyam min an-nawm. Rawa Ubadatu ibn Samit رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، ودعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أخرجه البخاري. وقوله تعار بتشديد الراء قيل استيقظ، وقيل تكلم، وتمطى، وأن، وقيل انتبه، وقال بعضهم تمطى بصوت، قال البعض وهو أبين وأشبه بالمعنى. قوله من تعار من الليل بتشديد الراء يستيقظ من الليل، سواء حصل له تمطي في استيقاظة أو أنين أو صوت أو لا، فإن أول ما ينبغي أن يبادر إليه ذكر الله سبحانه حمدا وثناء وتعظيما وتنزيها لله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja yang Allah muliakan, Fadilatul Syekh hafizahullah taala membuka majelis kita di sore hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Kemudian kata Syekh, berkata penulis rahimahullahu taala, ma yuqalu 'inda al-qiyami minan naum, doa yang dibaca tatkala seseorang terbangun dari tidurnya. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang terbangun di malam hari kemudian dia membaca sebuah doa yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Siapa yang membaca doa tersebut, yang artinya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala, baginya segala kerajaan dan segala pujian. Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Segala puji hanya bagi Allah. Maha suci Allah, maha besar Allah, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, siapa yang terbangun di malam hari dari tidurnya, kemudian dia membaca doa di atas, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, mengatakan Allahumma gfirli, atau dia berdoa, melainkan doanya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berwudu, kemudian dia salat,
maka salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Perkataan ta'arra dengan mentasdidkan ra, maknanya adalah terbangun di malam hari. Dikatakan makna yang lain ta'arra artinya seseorang berbicara di malam hari. Dan dikatakan juga yakni dia terjaga di malam hari. Dan sebagian para ulama mengatakan dia meregang di malam hari, baik dengan suara ataupun tidak dengan suara. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala, makna perkataan Nabi man ta'arra minal lail dengan mentasdidkan ra, yakni maknanya adalah siapa yang terbangun di malam hari, baik dia meregang tatkala dia bangun, mengeluarkan suara ataupun tidak. Karena maka sesungguhnya kata beliau, hendaknya yang pertama kali dia lakukan adalah bersegera untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, serta mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hendaknya yang pertama kali dilakukan oleh seorang mukmin tatkala dia bangun di malam hari. Illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli syai'in qadir. هذه هي كلمة التوحيد التي من أجلها قامت السماوات والأرض ولأجلها خلقت المخلوقات وأوجدت الجنة والنار، وأهل هذه الكلمة هم أهل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وعليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله تعني توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات. نفي العبودية عن كل ما سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. وقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، وهذا من الاهتمام بمقام التوحيد. وقوله له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذه براهين للتوحيد ودلائل على وجوب إخلاص الدين له سبحانه وتعالى. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ajma'in, kata Syekh, makna perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada syarikat baginya. Baginya seluruh kerajaan dan seluruh pujian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kata beliau, kalimat di atas adalah merupakan kalimat tauhid yang dengannya tegak langit dan bumi. Yang dengan kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Yang dengan kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Dan ahli kalimat tersebut, mereka adalah orang-orang yang akan berbahagia, yang akan mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat. Ahli tauhid adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Dan agama Allah Subhanahu wa taala tegak di atas kalimat tersebut. Maka kalimat la ilaha illallah maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kalimat tauhid tersebut dibangun di atas dua rukun. Yang pertama adalah penafian dan yang kedua adalah penetapan, itu al-itsbat. Yaitu maknanya adalah menafikan segala macam ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan peribadatan dengan seluruh maknanya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Maka perkataan wahdahu
merupakan penekanan untuk rukun itsbat, penetapan. Dan perkataan la syarikalah, tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala, merupakan bentuk penekanan dari rukun penafian. Dan ini kata beliau termasuk bentuk perhatian syariat terhadap maqam tauhidullah azza wa jalla. Kemudian makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah Subhanahu wa taala segala kerajaan, bagi Allah segala pujian, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ini merupakan dalil-dalil dari tauhid, dalil-dalil akan kewajiban mengikhlaskan agama semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. هذه الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, kata Syekh, makna perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah, maha suci Allah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah maha besar, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, 4 kalimat di atas adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana datang di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah 4. Yang pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah, yang ketiga wala ilaha illallah, dan yang keempat adalah Allahu akbar. قوله سبحان الله أي تقديس الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقات، كما قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kemudian kata Syekh, makna perkataan subhanallah artinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dari perkara-perkara yang kurang, dari aib-aib, dari menyerupai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang semuanya tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu wahai Muhammad, Rabb yang memiliki keagungan dari setiap apa yang mereka sifatkan, dari sifat-sifat yang kurang, dan keselamatan atas para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, dan segala pujian hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. وقوله الحمد لله ثناء على الله مع حبه سبحانه، في الجمع بين التسبيح والحمد جمع بين التنزيه والإثبات، تنزيه الله عن النقائص وإثبات الكمال له تبارك وتعالى، فالتسبيح تنزيه عن النقائص والحمد إثبات الكمال له سبحانه وتعالى. Kata Syekh, makna alhamdulillah merupakan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas mahabbah atau rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam menggabungkan antara tasbih dengan pujian dengan alhamdu merupakan
menggabungkan antara pensucian dengan penetapan kesempurnaan. Maknanya adalah seseorang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang kurang. Di dalam tasbihnya dia mensucikan Allah dari hal-hal yang kurang yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia menetapkan sifat kesempurnaan secara mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, maka kalimat tasbih merupakan bentuk pensucian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang kurang yang tidak layak bagi Allah, dan kalimat alhamdu merupakan isbat atau penetapan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. قوله ولا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد التي تعني إفراد الله سبحانه بالعبادة وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. Kemudian makna ucapan la ilaha illallah adalah merupakan kalimat tauhid, dan kalimat tersebut maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan serta mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. قوله والله أكبر كلمة تعظيم لله وإقرار بأن الله جل وعلا الكبير الذي لا أكبر منه، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال قلت لا. قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله؟ قال قلت لا. Kemudian kata Syekh, makna ucapan Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar adalah kalimat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, serta penetapan bahwasannya Allah Azza wa Jal dia adalah zat yang maha besar dan tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada beliau, "Ma yufirruka an taqula la ilaha illallah." Apa yang membuat engkau enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apakah engkau mengetahui ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala? Ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Kata Adi bin Hatim, "Qultu la." Tidak ya Rasulullah. Kemudian beliau berbicara beberapa saat, kemudian beliau berkata, "Innama nafirru an taqula Allahu akbar wa ta'lamu syai'an akbaru min Allah." Apakah engkau enggan mengucapkan Allahu Akbar? Engkau mengetahui ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Adi berkata, "Tidak ya Rasulullah, saya tidak mengetahui ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala." قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة، والاتيان بها في هذا الموضع مناسب غاية المناسبة، لأنك إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فحينها تكون قد تبرأت إلى الله من حولك وقوتك طالبا منه سبحانه المد والعون. ومن أنسب الأوقات لقول هذه الكلمة عندما تقوم من النوم فتطلب من الله أن يعينك، فقد يكون أمامك أعمال وأمور وطاعات عظيمة ومصالح دنيوية متنوعة يحتاج قيامك بها إلى معونة ومدد من الله، فيناسب أن تبادر أول ما تقوم من نوم أن تقولها، وذلك بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى وتقديسه وتكبيره وتوحيده جل في علاه. Kemudian kata Syekh ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, makna perkataan wala haula wala quwata illa billah, kalimat di atas merupakan kalimat isti'anah, yakni permohonan pertolongan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebutan kalimat di atas dalam doa tersebut itu sudah sangat sesuai. Karena tatkala Anda mengucapkan la haula wala quwata illa billah,
tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu engkau telah melepaskan dirimu dari seluruh kemampuan dan usahamu dan engkau serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara waktu yang paling tepat untuk mengucapkan kalimat tersebut adalah tatkala Anda bangun dari tidur Anda. Maka Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong Anda. Karena bisa jadi di hadapan Anda ada pekerjaan-pekerjaan, ada amalan-amalan ketaatan yang besar, ada maslahat-maslahat duniawiyah yang beraneka ragam, yang untuk mengerjakan semua perkara di atas butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat tepat tatkala Anda pertama kali bangun dari tidur Anda untuk mengucapkan kalimat di atas. Dan kalimat tersebut dibaca setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. قوله ثم قال اللهم اغفر لي ودعا، ولفظ الحديث في بعض مصادره اللهم اغفر لي أو دعا، وأو هنا ليست الشك وإنما للتنويع، والمراد سواء استغفر أو دعا فدعاؤه مستجاب استغفارا كان أو دعاء. وهذا فيه حث على المبادرة إلى الدعاء بعد هذه الكلمات استغفارا وسؤالا بهذه اللفظة التي نص عليها في الحديث اللهم اغفر لي، ثم يسأل الله ما شاء من خيري الدنيا والآخرة فإن دعوته مستجابة. Kemudian kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, makna perkataan Nabi thumma qala Allahumma ighfirli wa da'a. Setelah dia mengucapkan kalimat-kalimat di atas, kemudian dia memohon ampun kepada Allah dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, lafaz hadis di sebagian sumber atau referensi disebutkan Allahumma ighfirli au da'a, dengan menggunakan kata au yang artinya atau. Dan kalimat atau kata au atau di sini bukan menunjukkan keraguan-raguan atau syak, akan tapi untuk menunjukkan keanekaragaman. Dan maknanya baik si hamba tersebut beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik istighfar yang dia ucapkan setelah kalimat-kalimat di atas ataupun doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk kita semuanya agar bersegera di dalam berdoa setelah mengucapkan kalimat-kalimat di atas, baik berupa istighfar, memohon ampun kepada Allah, atau dengan meminta sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan lafaz yang Nabi sebutkan dalam hadis tersebut, Allahumma ighfirli. Kita ucapkan doa tersebut, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita kehendaki dari kebaikan dunia dan akhirat, karena sesungguhnya doa di waktu tersebut sangatlah mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. وقوله استجيب له، وهنا أنبه على أمر يفرط في كثير من الناس، فبعض الناس يسأل عن شخص مستجاب الدعوة ليطلب منه أن يدعو له ويفرط في مثل هذه الأمور. قيل لأحد الصالحين أتعرف أحدا مستجاب الدعوة؟ قال أعرف من يجيب الدعاء أي الله سبحانه وتعالى. ودخل طاووس بن كيسان على شاب يعود وهو مريض، فقال الشاب لطاووس ادعو لي، فقال ادعو لنفسك، وقرأ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي دعوتك لنفسك دعوة مضطر، ودعوة المضطر مستجابة لأن فيها إلحاح وقوة إقبال على الله سبحانه وتعالى. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, kata Syekh,
makna perkataan Rasulullah ustujiba lahu, pasti akan diijabah doanya. Di sini kata beliau, saya ingin memberikan satu peringatan atau satu nasihat untuk kita semua dalam perkara yang banyak dilalaikan oleh sebagian besar manusia. Sebagian manusia dia meminta kepada seseorang yang dianggap doanya mustajab. Dia minta kepada orang tersebut untuk didoakan. Dan dia menyanyiakan hal-hal seperti ini. Ini waktu yang sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak gunakan secara langsung minta kepada Allah, tapi dia minta kepada orang lain yang dianggapnya sebagai orang yang doanya mustajab. Kata Syekh, pernah dikatakan kepada sebagian orang-orang yang saleh, apakah engkau mengetahui ada seseorang yang doanya mustajab? Maka orang saleh tersebut mengatakan, a'rifu man yujibu du'a. Aku tahu zat yang mengijabahkan doa hamba-hambanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Tawus bin Kaisan pernah menjenguk seorang pemuda yang sedang sakit. Maka sang pemuda berkata kepada Tawus, ud'u li, doalah kepada Allah untukku, doakan untuk kebaikan diriku. Maka Tawus berkata, ud'u li nafsik, doalah, mintalah engkau sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat yang ke-62, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Bukankah dia Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya? Maknanya kata Syekh, bahwasannya tatkala Anda berdoa untuk diri Anda dalam keadaan seperti ini, maka doa Anda itu doa orang yang sedang mengalami kesulitan. Dan doa orang yang mengalami kesulitan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengalami kesulitan di dalam doanya, dia senantiasa meminta, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki motivasi yang sangat kuat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. ولذا ينبغي على المسلم أن يحرص على مثل هذه الأوقات المباركة، ويحرص على هذه الأذكار العظيمة في هذه الأوقات بين يدي دعائه ومناجاته لربه سبحانه، وأن يعود نفسه أول ما يستيقظ من نومه أن يقول هذه الكلمات العظيمة المباركة. نقل الحافظ ابن حجر في كلامه على هذا الحديث عن الفربري وهو من رواة صحيح البخاري، قال أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي ثم نمت فأتاني آت فقرأ وهدوا إلى الطيب من القول الآية. ولا شك أن العناية بهذا الذكر والمواظبة عليه من الهداية إلى الطيب من القول، وأيضا من الهداية إلى الصراط الحميد. فينبغي على العبد المؤمن أن يهتم به فيقوله بعد أن يقوم من نومه، ثم يستغفر الله ويدعو ويتوضأ ويصلي كما جاء في الحديث، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فالحاصل أن العناية بهذه الكلمات المباركات عند أول ما يستيقظ المرء من نومه من أعظم ما ينبغي أن يعنى به المرء المسلم في حياته اليومية. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an, kata Syekh, oleh karenanya seyogyanya kepada setiap muslim hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam waktu-waktu yang diberkahi tersebut, bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan zikir-zikir yang mulia di atas di waktu-waktu yang sangat mustajab tersebut, di antara atau di hadapan doanya, di hadapan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia baca kalimat-kalimat di atas yang sangat besar. Hendaknya seorang muslim membiasakan dirinya tatkala pertama kali dia terbangun dari tidurnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan keberkahan di atas. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala tatkala berbicara tentang Al-Firabri, dan beliau di antara perawi Sahih Al-Bukhari, beliau berkata, menukilkan dari Al-Firabri tersebut, ajraitu hadza dzikra ala lisani 'inda intibahi.
aku pernah mengucapkan zikir di atas, ucapkan dengan lisanku. Tatkala aku terbangun dari tidurku, thumma nimtu, kemudian aku tertidur kembali. Fa'atani atin, maka dalam tidurku aku melihat ada seseorang yang datang kepadaku. Kemudian beliau berkata, wahudu ila tayyibi minal qaul, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik. Kata Syekh, tidak syak lagi, tidak diragukan lagi bahwasanya memperhatikan doa-doa di atas, mendawamkan atau membiasakan untuk membaca doa tersebut di antara bentuk hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada ucapan yang baik, dan di antara bentuk hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang terpuji. Oleh karenanya selayaknya bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan doa di atas. Hendaknya dia membaca setelah terbangun dari tidurnya kalimat-kalimat yang agung tersebut, kemudian dia beristighfar mohon ampun kepada Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berwudu, lalu dia salat sebagaimana yang datang di dalam hadis di atas, di mana Nabi yang mulia mengatakan, fa in tawaddaa wa shalla qubilat salatuhu. Tatkala dia berwudu kemudian dia salat, maka salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya ma'asyiral muslimin, kata Syekh, bahwasannya memperhatikan kalimat-kalimat di atas, memperhatikan doa di atas tatkala seseorang terbangun dari tidurnya, di antara perkara yang layak untuk diperhatikan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya sehari-hari. قال رحمه الله ما يقال عند دخول الخلاء. روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. الخبث بضم الخاء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكور الشياطين وإناثهم. وعامة المحدثين يسكنون الباء وغلطهم الخطابي فيه، وصوب ذلك غيرهم. قوله ما يقال عند دخول الخلاء، والمراد بالخلاء الموضع الذي يقضى فيه أو يقضي فيه المرء حاجته. وقد جاءت السنة النبوية بما يقال عند دخول الخلاء، وإذا قاله المسلم تحقق له الحفظ والعافية والستر، فإن ما يؤثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم مما يقال عند قضاء الحاجة فيه ستر لابن آدم، بل وفيه عافية وغفران لذنوبه. كذلك إذا قضى حاجته عليه أن يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأن يسر له هذا الطعام وهذا الغذاء فانتفع به بدنه وصحت به عافيته، ثم من الله عليه بإخراجه بهذا اليسر، فلم يبقي فيه سموما مضرة ببدنه وجسده، فيستغفر الله لعجزه عن شكر هذه النعم التي أنعم الله عليه بها، فيقول كما جاء في السنة النبوية المطهرة غفرانك، فيبدأ عند دخول لقضاء الحاجة بالبسملة والتعوذ، ويختم ذلك بطلب المغفرة. وهذا من عظيم الهدي النبوي وبركة هذه السنة العظيمة. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, berkata Imam Al-Munziri, doa yang dibaca tatkala seseorang masuk ke dalam toilet atau kamar mandi. Anas bin Malik meriwayatkan bahwasannya Nabi SAW tatkala beliau masuk ke dalam toilet, maka Nabi membaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari syaitan laki-laki ataupun syaitan perempuan. Muttafaqun alaih. Al-khubuth dengan mendomahkan kha merupakan jamak dari kata khabith, dan kata al-khaba'ith itu jamak dari khabithah. Dan makna al-khubuth dan khaba'ith adalah syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kemudian mayoritas muhadditsin ahli hadis mereka mensukunkan huruf ba
namun hal itu disalahkan oleh Al-Imam Al-Khattabi dan dibenarkan oleh ulama yang lainnya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, makna perkataan penulis ma yuqalu 'inda dukhulil khala, bacaan atau doa yang dibaca tatkala masuk kamar mandi ataupun toilet. Makna al-khala adalah tempat di mana seseorang dia membuang hajatnya. Dan datang di dalam sunnah Nabi SAW doa yang dibaca tatkala seseorang masuk ke dalam kamar mandi atau toilet tersebut, di mana tatkala seorang muslim membaca doa yang Nabi ajarkan, maka dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan kebaikan serta akan dijaga auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara yang datang dari Nabi SAW dari doa yang dibaca tatkala seseorang membuang hajatnya, Nabi yang mulia menjelaskan bahwasannya di antara faidah tatkala seseorang membaca doa tersebut, maka auratnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan dia kebaikan dan akan diampuni dosa-dosanya. Begitu pula kata Syekh, tatkala seseorang membuang hajatnya, hendaknya dia mengingat akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, di mana Allah mudahkan baginya jalan makanan. Allah jadikan makanan tersebut sebagai gizi untuk tubuhnya. Maka makanan yang dia konsumsi bermanfaat untuk badannya dan mendatangkan kesehatan untuk fisiknya. Kemudian dia mengingat bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keutamaan Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Dengan Allah mudahkan dia bisa mengeluarkan kotoran dari sisa makanan tersebut. Allah tidak menjadikan makanan yang dia makan sebagai racun-racun yang bermudarat bagi fisik dan badannya. Maka dia berusaha untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekurangan dia di dalam mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya, dan dia mengucapkan sebagaimana yang datang dalam hadis Nabi SAW, tatkala dia selesai buang hajatnya, keluar kamar mandi, maka dia mengucapkan ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Maka kata beliau, seorang muslim dia tatkala masuk ke dalam toilet atau kamar mandi untuk membuang hajat, dia masuk dengan basmalah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akhiri dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk ini di antara sebesar-besar petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menunjukkan keberkahan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إما بتسكين الباء أو ضمها، والمراد بالخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري على شرط مسلم زيادة البسملة في أوله، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ويشهد لهذه الزيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. فذكر الله عند دخول الخلاء ستر للعبد وصيانة وحفظ، كما قال سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أي الذين يذكرون الله ويواظبون على ذكر الله في الأحوال كلها، ومن ذلك عند قضاء الحاجة. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, kata Syekh, makna doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kalimat al-khubuth itu ima dengan mensukunkan ba atau mendhamahkan ba, al-khubuth atau al-khubuth. Dan yang dimaksud dengan kalimat al-khubuth yakni setan laki-laki, sedangkan al-khaba'ith adalah setan wanita. Dan datang dalam sebagian riwayat itu dengan
sebuah isnad yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, sanad hadis tersebut sesuai dengan syarat Imam Muslim. Ada tambahan kata basmalah di awal doa tersebut, di mana disebutkan dalam riwayat tersebut, Bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dan di antara yang menguatkan tambahan tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang mulia bersabda, "Sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanifa an yaqula bismillah." Yang menjadi penghalang antara jin dan aurat anak Adam adalah tatkala dia masuk ke dalam kamar mandi atau toilet, dia membaca bismillah. Tatkala dia membaca bismillah, maka Allah akan tutupi auratnya dari jin. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala seseorang masuk ke dalam toilet merupakan penghalang bagi dirinya, serta sesuatu yang bisa menjaga dirinya dari gangguan jin laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin." Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Maknanya, kata beliau, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kondisinya, maka mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara zikir tersebut adalah tatkala seseorang hendak membuang hajatnya.